Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar kalian semua baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk. Di dalam dinamika penduduk ini kita akan belajar tentang pengertian penduduk, kemudian pertambahan penduduk di dunia dan di Indonesia dari masa ke masa, kemudian cara menghitung pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir yaitu data kependudukan. Oke, kita masuk materi yang pertama yaitu pengertian penduduk. Pengertian penduduk ini yaitu seseorang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih atau kurang yang bertujuan untuk menetap. Penduduk ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan lingkungan tercepat di dunia. Pertumbuhan penduduk ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi lingkungan seperti yang dialami oleh negara-negara di dunia. Contohnya seperti negara India, Cina, atau Indonesia yang memiliki permasalahan lingkungan yang kompleks. Kemudian dinamika penduduk ini sangat penting untuk mempertimbangkan dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Perkembangan penduduk ini akan menimbulkan berbagai dampak seperti faktor kemiskinan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan. Di negara maju dan di negara berkembang sendiri memiliki berbagai perbedaan. Di negara berkembang sendiri, tingkat fertilitas dan tingkat mortalitasnya itu cenderung tinggi, serta harapan hidup yang rendah. Di negara berkembang sendiri, tingkat kelahirannya ini cenderung menurun, serta harapan hidupnya yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan penduduk di negara maju sendiri cenderung turun, seperti contohnya di Korea Selatan dan Jepang yang setiap tahunnya akan mengalami penurunan penduduk. Kemudian dinamika penduduk ini adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebaran penduduk mengalami perubahan akibat terjadinya proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya ada pertambahan penduduk di dunia dan di Indonesia dari waktu ke waktu. Kita akan membahas pertumbuhan penduduk di dunia terlebih dahulu. Jadi setiap 2 tahun sekali PBB ini membuat proyeksi pertumbuhan penduduk di masa depan. Proyeksi median terbarunya ini diperkirakan populasi manusia di dunia ini 9,7 miliar pada tahun 2050 dan 10,9 miliar pada tahun 2100. Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, PBB membuat berbagai proyeksi tergantung pada asumsi yang berbeda. Jadi, sejak Perang Dunia Kedua, populasi global ini bertambah 1 miliar setiap 12-15 tahun. Populasi ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun 1970. Pertambahan penduduk yang cepat menjadi hambatan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan banyaknya populasi manusia menyebabkan kesulitan untuk mengatasi berbagai masalah-masalah sosial. Jadi, setengah populasi di dunia ini ada di mana sih? Jadi, setengah populasi di dunia selama sisa abad ini itu ada di Afrika Sub-Sahara. Jadi, tadi yang menetap di Asia atau di Eropa atau di Amerika salah ya. Jadi, setengah populasi di dunia selama sisa abad ini itu ada di Afrika Sub-Sahara. Hal ini disebabkan karena tingkat kesuburannya yang besar di sebagian besar negara di Afrika. Karena tingkat kesuburan yang tinggi ini, Afrika Sub-Sahara memiliki populasi yang sangat muda, yaitu 60% dari populasi berusia kurang dari 25 tahun.
Itu berarti bahwa banyak orang memasuki tahun-tahun subur mereka berkat perbaikan akses ke perawatan kesehatan, harapan hidup, dan kematian anak akan menurun. Yang berarti sekarang ada lebih banyak generasi yang hidup pada saat yang sama. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jadi, hasil sensus penduduk di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa perubahan penduduk Indonesia ini sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahun. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk secara keseluruhan hampir mencapai 20% setiap 10 tahunnya. Indonesia sendiri mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% atau sekitar 4 juta jiwa per tahun dan termasuk ke dalam kategori sedang karena tumbuh berkisar dari 1-2% per tahunnya. Sementara itu, target pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,19% atau sekitar 1-2 juta per tahun. Jadi diharapkan di tahun yang akan datang jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia ini mengalami penurunan. Salah satu penyebab dari pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi ini disebabkan karena tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah. Di Indonesia sendiri yang jumlah penduduknya lebih dari 270 juta jiwa memiliki berbagai permasalahan yang serius. Karena jumlah penduduknya ini berkonsentrasi di perkotaan, jadi akan menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, kemudian lingkungan yang kumuh, kemudian kriminalitas, kemudian ada pengangguran juga. Cara menghitung pertumbuhan penduduk ini ada 3. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami ini merupakan cara paling sederhana dalam penentuan pengamatan dinamika kependudukan. Pada dasarnya, pengukuran pertumbuhan alami ini diperoleh dari selisih angka kelahiran dan kematian dalam 1 tahun dan dinyatakan dalam angka 1000. Pertumbuhan penduduk alami ini dapat dihitung dengan rumus P sama dengan L dikurangi M. P ini sendiri yaitu pertumbuhan penduduk, L adalah lahir, dan M adalah mati. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami ini dipengaruhi oleh faktor imigrasi dan emigrasi yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah. Imigrasi ini sendiri yaitu perpindahan penduduk yang berasal dari luar daerah dengan bertujuan menetap. Sementara emigrasi sendiri adalah perpindahan penduduk keluar dengan tujuan menetap. Pertumbuhan penduduk non-alami ini diperoleh dari perhitungan selisih antara imigrasi dengan emigrasi. Pertumbuhan penduduk non-alami ini disebut juga dengan pertumbuhan penduduk akibat dari perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk non-alami ini dapat dihitung dengan rumus P sama dengan I kurangi E. P sendiri adalah pertumbuhan penduduk, I adalah imigrasi, dan E sendiri adalah emigrasi. Jadi, P sama dengan I imigrasi dikurangi dengan E emigrasi. Yang ketiga ada pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total ini menggambarkan besarnya laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah pada periode tahun tertentu dengan memperhatikan faktor seperti angka kelahiran atau natalitas, angka kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk total ini dihitung dari selisih angka kelahiran dengan kematian yang selanjutnya ditambah dengan selisih dari pertumbuhan penduduk non-alami yang dapat dihitung dengan rumus P sama dengan L dikurangi M plus I dikurangi E. P sendiri yaitu pertumbuhan penduduk, kemudian L adalah lahir,
dalam 1 tahun, dan M yaitu angka kematian dalam periode waktu tertentu, I adalah imigrasi, dan E adalah emigrasi. Data kependudukan. Pengumpulan sumber data kependudukan harus dilakukan dengan sistem yang terstruktur dan sistematis. Proses pengumpulannya dapat dilakukan melalui cara seperti sensus, survei, dan registrasi penduduk. Sumber data jumlah dan distribusi penduduk sangat penting bagi suatu negara. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui statistik tentang kondisi kependudukan sebagai bahan perencanaan pembangunan. Sensus penduduk. Karena pertumbuhan penduduk yang berubah dari waktu ke waktu, maka diperlukannya sensus penduduk. Sensus penduduk ini berguna untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu. Secara khusus, tujuan sensus penduduk di Indonesia adalah untuk menyediakan data tentang jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk di Indonesia. Hasil dari sensus penduduk ini digunakan untuk merumuskan, melaksanakan, dan memantau kebijakan dan program pengembangan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Pengukuran ini digunakan untuk Sustainable Development Goals. Sensus penduduk ini ada 2, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Sensus de facto ini adalah proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang ditemui petugas ketika dilaksanakannya sensus. Sedangkan sensus de jure adalah proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat dan bertempat tinggal di suatu wilayah yang umumnya dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Untuk metode pengisian sensus penduduk ini ada 2, yaitu metode canvasser dan metode householder. Untuk metode canvasser ini pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal dan mengisi daftar pertanyaan. Untuk metode householder ini, daftar pertanyaan akan diberikan kepada penduduk dan diisi oleh penduduk. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan proses pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri status dan kondisi penduduk yang dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah yang dimulai dari tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan. Dari data registrasi akan didapat laporan monografi desa tentang kependudukan secara terus-menerus yang berisi data kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Secara teoritis, registrasi penduduk ini lebih lengkap daripada sumber-sumber data lain karena kemungkinan tercecernya pencatatan peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk sangat kecil. Hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk ini memiliki keterbatasan. Keduanya lebih menyajikan data secara statistik dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu dilakukannya survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas, namun informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Survei penduduk ini merupakan salah satu metode menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu wilayah, tetapi dengan cara penarikan sampel yang dapat mewakili karakteristik wilayah tersebut. Jadi, hasil dari survei ini akan melengkapi informasi yang didapat dari sensus penduduk dan registrasi penduduk. Survei penduduk ini juga sering dilakukan oleh pelaku industri untuk melihat perilaku konsumen di lapangan. Badan Pusat Statistik telah mengadakan survei-survei kependudukan, misalnya survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional atau Sakernas, dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS.
Jadi, kesimpulannya, dinamika penduduk ini merupakan fenomena yang kompleks dan terus berubah. Pemahaman yang baik tentang dinamika penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, kita dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat pertumbuhan penduduk. Oke, jadi itu tadi materi kita tentang dinamika penduduk. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.